Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Udah lama banget tuh nih, udah pengen ketemu, udah pengen praktikum, lab, udah pengen apa aja deh pokoknya ya. Nah, di sini perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Evi Nurwahiningsih, NIM L1A01939, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Negeri Jenderal Sudirman. Nah, pada praktikum laboratorium dasar oceanografi kali ini, aku bakal mempraktekkan 5 acara. Yang pertama ada salinitas, yang kedua adalah temperatur, yang ketiga adalah miniatur gelombang, yang keempat densitas, dan yang terakhir adalah cahaya dan kekeruhan. Oke guys, lanjut aja. Kita langsung aja ke praktikum yang pertama adalah salinitas ya. Tapi tunggu dulu, aku belum ganti baju. Bentar. Nah, sekarang udah kayak di lab nih, udah pakai baju laboratorium juga. Langsung aja yuk ke praktikum pertama, salinitas. Cek di sana. Acara pertama adalah salinitas. Tujuan praktikum mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dari salinitas, menjelaskan faktor penentu salinitas perairan, dan mampu menjelaskan bagaimana cara mengukur. Ada pengertian salinitas, biasanya adalah kadar garam sih. Lalu faktor-faktornya ada penguapan curah hujan, air sungai, letak dan ukuran laut, arus laut, dan angin. Baiklah, langsung saja. Ini adalah alat-alat yang digunakan untuk praktikumnya ya. Ada hand refractometer, pastikan bahwa sudah tervalidasi dengan baik. Kemudian ada pipet untuk mengambil air sampel air garam. Nah, tutup kepada refraktometernya. Pastikan kamu melihat dari arah datangnya cahaya ya. Kita juga butuh aquades nanti untuk membersihkan hand refraktometernya. Cara membersihkan hand refraktometernya adalah dengan mengatasi cover dengan aquades yang tadi kita sudah siapkan. Buka cover, lalu dengan pipet kita ambil aquades, teteskan kepada cover, lalu tutup cover ke dalam hand refraktometer dengan hati-hati. Lalu jangan sampai ada butiran kristal dari garam yang masih tersisa ya guys. Bersihkan dengan tisu dan pastikan jauh dari jangkauan anak-anak kecil. Simpan di tempat yang aman. Baiklah, cara kedua adalah temperatur. Tujuan praktikum mahasiswa menjelaskan pengertian dari temperatur, menjelaskan faktor, kemudian mampu menjelaskan bagaimana cara mengukur temperatur. Dan temperatur itu seperti suhu ya, kondisi suatu sistem yang berada dalam keseimbangan thermal. Faktor yang mempengaruhi temperatur adalah kedalaman air, gelombang, waktu pengukuran, pergerakan konveksi, letak ketinggian. Nah, di sini kita butuh benang untuk mengikat termometer raksanya, lalu juga air sampel atau aquades yang memiliki suhu tertentu. Kita tunggu beberapa saat. Nah, kemudian baca termometer di air raksa yang berhenti itu di mana. Lalu cara yang ketiga adalah miniatur gelombang. Tujuan praktikum mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dari gelombang, kemudian faktor-faktornya, kemudian tipenya. Gelombang adalah getaran yang mana getaran itu bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Gelombang dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk angin, geometri laut, dan gempa. Nah, berikut adalah alat dan bahan yang digunakan. Kita butuh akuarium yang sudah disertai penggaris di kanan dan kiri sisinya. Lalu kita butuh styrofoam sebagai pemberat nanti untuk menciptakan gelombang itu sendiri, untuk dimasukkan setengah bagian dari styrofoam tersebut ya guys. Oke, langsung saja kita masukkan setengah bagian dari styrofoam tersebut. Lalu beri gaya tekan untuk menciptakan gelombang tersebut ya. Setelah sudah diciptakan gaya tekan, lalu amati berapa jumlah gelombang yang terjadi selama beberapa menit sampai berhenti.
terjadi beberapa gelombang. Itu sendiri adalah pergerakan naik dan turunnya air dengan arah tegak lurus permukaan air laut yang membentuk kurva atau grafik sinusoidal. Gelombang laut disebabkan oleh angin. Angin di atas lautan mentransfer energinya ke perairan, menyebabkan riak-riak, alun atau bukit dan berubah menjadi apa yang kita disebut sebagai gelombang. Bisa dilihat sendiri ya. Cara yang keempat adalah densitas. Dengan tujuan praktikum seperti tertera di slide. Lalu densitas itu apa? Densitas itu adalah sebagai massa per unit volume. Lalu faktor yang mempengaruhi ada 3, suhu, salinitas, dan tekanan. Kita di sini akan melaksanakan 2 kali uji densitas, yaitu dengan uji densitas salinitas dan temperatur ya guys. Alat dan bahannya ada pewarna merah dengan hijau, lalu akuarium dengan berisi air, ada garam, kemudian air dengan diberi garam nantinya, lalu es batu, jangan lupa pengaduk serta pipet ya. Itu aquadesnya, lalu itu es batunya. Selanjutnya, masukkan garam ke dalam air aquades supaya memiliki kadar salinitas yang berbeda ya guys. Setelah itu jangan lupa diaduk agar kristal garamnya ikut larut dalam air aquades tersebut. Aduk selama beberapa saat sampai terjadi perubahan warna dengan air yang akan kita campur nantinya. Kita beri pewarna ya. Untuk air garam, kita akan beri dia warna hijau. Lalu untuk air yang biasa nanti kita beri warna merah. Nanti kita bisa lihat perubahan seperti apa, perbedaan seperti apa yang akan terjadi. Kalau menurut teori yang saya baca, nanti air dengan salinitas tinggi akan berada di bawah. Jadi yang di bawah itu nanti air yang berwarna hijau, dan yang di bagian atas adalah air yang berwarna merah. Itu dikarenakan tingkat salinitasnya beda ya guys. Jadi kalau air biasa dicampur dengan air garam, nanti air garam yang akan di bagian dasarnya, di bagian bawah air biasa tersebut. Oke, bisa kita lihat. Masukkan perlahan air yang mengandung garam tadi ke dalam akuarium melalui sisi samping ya. Dapat dilihat perbedaannya nanti setelah semuanya menjadi homogen. Tidak bisa menjadi homogen sih, karena mereka bersalinitas yang beda. Dapat dilihat kan, itu perbedaannya. Jadi warna yang hijau itu berada di bawah. Kita pakai senter supaya sedikit jelas. Lalu kita menggunakan air dengan suhu yang berbeda, densitas temperatur namanya. Nah, kita beri air yang berbeda juga, air biasa dan air dengan temperatur yang lebih rendah. Di sini kita masukkan es batu dan
aduk airnya nanti dengan es batu supaya es batunya ikut mencair di dalamnya ya, jadi tambah dingin. Lalu kita beri warna yang berbeda juga. Untuk air dengan temperatur rendah kita beri warna merah. Dengan air yang temperatur lebih tinggi dari dia kita beri warna hijau. Dan nanti apa yang terjadi, akan warna air yang berwarna merah nanti akan di bawah ya guys, kayak yang tadi itu yang salinitas. Kalau di sini bedanya aku balik warnanya, jadi air yang temperaturnya rendah akan berada di bawah air yang temperaturnya lebih tinggi dari dia. Jadi warna merah nanti bakal mengendap di bawah dan warna hijau yang akan di atas. Nanti pakai flash HP juga terlihat kok. Oke, kita aduk sama seperti tadi. Masukkan air dengan temperatur yang lebih rendah dari air yang biasa ke dalam akuarium melalui bibir akuarium. Maaf ya, agak susah tadi masukinnya, soalnya kegedean tempat yang temperatur rendahnya. Aduk. Baiklah, kita lakukan seperti yang tadi ya, cara densitas salinitas ya. Masukkan secara perlahan. Kita lanjut ke acara kelima, yaitu cahaya dan kekeruhan. Kita lanjut aja. Tujuan praktikum lalu apa itu cahaya, apa itu kekeruhan. Kecerahan merupakan ukuran transparansi, sedangkan kekeruhan banyaknya zat yang tersuspensi pada suatu perairan. Faktor kecerahan ada radiasi matahari dan lain sebagainya. Baiklah, alat dan bahan yang perlu kita gunakan adalah kita perlu akuarium lagi, terus kita perlu tepung sebagai pengganti suspensinya, pengaduk, senter, lalu timbangan ya guys, untuk menimbang nanti berapa berat suspensi yang kita perlukan. Langkah pertama, timbang suspensi untuk membuat keruh air. 40 gram, karena air yang kita gunakan adalah 8 liter. 8 dikali 5 menghasilkan 40 kan. Langsung aja kita masukkan, lalu aduk suspensi dengan pengaduk tadi ya yang sudah kita siapkan. Aduk sampai menjadi homogen. Aduk terus. Kita menggunakan suspensinya dengan pengganti tepung ya guys, tepung beras. Lalu kita gunakan senter untuk mengetahui beberapa sentimeter cahaya yang dapat tembus. Ketika suspensi hanya seberat 40 gram, cahaya masih dapat tembus pandang sampai 15 cm. Kita bisa lihat, kita ukur menggunakan penggaris. Nah, terlihat kan 15 cm cahaya masih dapat kita lihat. Nanti lihat saja perbedaannya, apa yang terjadi ketika suspensi kita tambahkan terus-menerus. Suspensi yang kedua, mari kita timbang dengan sebanyak, berarti 8 dikali 10, 80 gram. 80 gram ya guys. Nah, nanti kita
lihat lagi, lakukan berulang. Kita masukkan suspensi ke dalam akuarium tadi yang sudah berisi, lalu aduk juga. Kita perlu aduk lagi supaya menjadi lebih homogen lagi. Setelah itu, setelah diaduk, nanti kita menggunakan senter untuk mengetahui berapa panjang lintasan cahaya yang masih dapat kita lihat ketika suspensi kita tambahkan. Seperti yang sudah saya lakukan tadi, ketika suspensi hanya seberat 40 gram, kita masih dapat melihat tembus pandang sampai 15 cm. Beda lagi sekarang, kita mungkin hanya dapat melihatnya sepanjang 10 cm saja ya. Karena di sini pandangan kita menjadi lebih terhambat karena banyak partikel-partikel yang ada di air. Makanya kasihan sama ikan-ikan jika air yang di laut atau di perairan yang mereka tempati sudah tercemar. Lalu yang ketiga, kita tambahkan lagi suspensinya. Kita tambahkan terus sampai 3 kali. Ini adalah kali ketiganya. Nah, lakukan berulang lagi. Kita masukkan suspensi ke dalam akuarium. Lalu aduk sampai homogen lagi. Setelah itu kita menggunakan senter untuk mengetahui seberapa panjang lintasan cahaya yang masih dapat kita lihat secara jelas ya guys. Di sini semakin kita beri suspensi semakin pendek panjang cahaya yang dapat kita lihat ya guys. Ini paling hanya 5 cm saja karena banyak sekali partikel yang sudah berada dalam perairan tersebut. Hal ini dapat menghambat ikan-ikan juga untuk berfotosintesis karena cahaya yang masuk itu kurang. Nah, dapat kita lihat itu hanya 5 cm yang dapat kita lihat tembus pandang ada cahaya ya guys. Nah, itu bisa kita lihat lagi. 5 cm sangat pendek ya. Kasihan sama ikan-ikan, dan yang ke belakang itu udah nggak ada cahaya sama sekali. Oke. Akhirnya udah selesai juga praktikumnya. Buat kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe videoku ya. Share juga untuk nambah wawasan buat yang lainnya. Maaf apabila banyak kesalahan saat saya menayangkan praktikum tadi. Lalu terima kasih banyak kepada dosen pembimbing dasar-dasar oceanografi serta asisten dosen yang telah membimbing saat kita praktikum. Pokoknya udah terima kasih dan mohon maaf. Semoga wabah ini cepat berlalu, pandemi ini cepat berlalu supaya kita bisa beneran praktikum di lab beneran, karena praktikum di rumah itu serius susah. Alat-alatnya juga harus ala kadarnya, itu juga nggak bisa realnya itu gimana gitu. Curhat dikit sih ya, nggak apa-apa. Oke deh, sekian dan terima kasih video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang mungkin kurang berkenan juga di hati kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.